Swastiastu, selamat malam. Perkenalkan saya Dr. Kisna, Bapak nggih yang bertugas menjaga di klinik pada malam hari ini. Sebelumnya saya bisa dengan Bapak siapa? Pak Maditato. Pak Maditato. Pak Maditato usianya berapa, Pak? 35 tahun. Tempat tinggalnya di mana? Renon. Renon, Pak nggih. Pekerjaan sehari-hari sebagai apa, Pak? Tukang sapu. Tukang sapu nggih. Baik. Bapak datang ke sini untuk keluhan apa nggih? Keluhan ada batuk-batuk. Batuk-batuk. Sejak dari kapan, Pak, batuk-batuk ini, Kak? Sudah seminggu. Seminggu lalu. Baik, saya di sini berbicara dengan Bapak Maditato. Bapak ini usia 35 tahun, tinggalnya di Renon sebagai profesi sehari-hari sebagai tukang sapu. Ya. Keluhan ini batuk-batuk dari 1 minggu yang lalu. Ya. Baik Pak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan respiratori Pak nggih, di mana di sini saya akan memeriksa punggung Bapak dan juga dinding dada anterior atau dinding dada depan Bapak. Yang saya akan mulai dari punggung terlebih dahulu. Pak bisa membuka baju Bapak, sebenarnya saya mencuci tangan dan bisa menghadap ke sini Pak ya. Ya. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu Pak, pemeriksaannya bersifat higienis. Sudah saya cuci tangan Pak ya. Baik Pak, sekarang saya akan yang pertama niki dalam pemeriksaan ini terlibat 4 pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Yang saya akan mulai pertama niki inspeksi, berkenan Pak? Bersedia? Ya. Terima kasih kesediaannya. Jadi inspeksi saya akan melakukan pengamatan Pak ya. Jadi yang pertama niki ada statis nike, saya akan mengamati bentuk dada Bapak, apakah ada massa, lesi, maupun deformitas atau kelainan tulang lainnya. Lalu yang kedua nike dari dinamis nike, saya akan lihat apakah ada ketelapatan gerak atau retraksi. Baik, saya akan lihat. Normal Pak, ini untuk dari inspeksi nikah hasilnya normal, pengamatan saya nikah normal, tidak ada massa, lesi maupun deformitas, bentuk dada Pak nikah normal dan simetris. Lalu untuk dinamisa nikah tidak ada ketelapatan gerak atau retraksi seperti dari inspeksi. Lalu yang kedua sekarang dipalpasi Pak nih. Nah palpasi niki yang pertama nikah ada nyeri tekan, pengembangan ini dada, dan ketiga nikah fremitus taktil. Saya akan mulai dari nyeri tekan terlebih dahulu. Saya akan menekan beberapa titik di punggung Bapak. Bapak bisa katakan nyeri Pak nih apabila saat saya melakukan penekanan nikah berasa nyeri. Bersedia Pak? Ya. Terima kasih. Baik, saya akan menekan. Nyeri Pak? Enggak nih. Baik Pak, tidak terasa nyerinya. Normal ya nih, dari palpasi jadi tekannya ini kan normal, tidak ada masalah. Nika berarti saya rasa tidak ada masalah maupun patah tulang seperti itu. Sekarang kita ke palpasi pengembangan ini dada. Bisa menafas dalam Pak? Bernapas dalam Pak, bisa Pak? Oke. Ya, antara dinding kanan dan kiri ini kan normal Pak, ini seimbang. Dari palpasi pengembangan dada tidak terdapat masalah. Sekarang kita ke palpasi fremitus taktil seperti itu. Saya akan meletakkan tangan saya pada dinding posterior Bapak. Bisa mengatakan 99 yang keras Pak? 99. Mantap. Lagi Pak? 99. Baik Pak, silakan. 99. Misalnya Pak? 99. Baik, dari fremitus taktil ini saya melihat ada penurunan Pak nih di seluruh rapang paru. Jadi sekarang dari fremitus taktil ini saya rasa saya lihat ada penurunan. Jadi sekarang kita langsung saja Pak ini ke pemeriksaan perkusi. Jadi yang pertama ini ada perkusi biasa. Saya akan mendengarkan perkusi niki ya. Baik. Bisa menyalakan tangan Pak? Saya akan melakukan pengetukan. Pak tetap relax nih ya. Baik Pak, dari hasil perkusi biasa niki terdapat suara peka Pak nih, berarti niki ada sesuatu yang bermasalah. Jadi sekarang kita niki yang kedua niki ada ke perkusi peranjakan diafragma seperti itu. Jadi saya akan mengukur peranjakan diafragma Bapak nih. Saya akan memperkusi kembali di beberapa titik. Bersedia Pak nih? Ya. Saya akan melihat apakah ada perubahan suara di sonor kereduk piten. Sudah ada perubahan suara Pak. Ini bisa dinaikkan nafasnya Pak, nafas dalam. Ya, ini kita di sini. Ya, saya lihat makin redup. Baik, sudah redup Pak ya. Oke Pak, saya bisa mengeluarkan nafas Pak. Ya, bernafas ya. Oke. Ya, untuk penjagaan diafragma Bapak niki seukurannya niki 4 jari tangan saya, yang berarti niki ukurannya 5 cm Pak. Ini niki normal untuk penjagaan diafragmanya. Baik, sekarang kita ke pemeriksaan auskultasi Pak nggih. Di mana auskultasi niki saya akan mendengarkan bunyi nafas Bapak 1 kali Bapak melakukan inspirasi dan ekspirasi seperti itu. 4 titik.
Bisa bernafas Pak nih. Bernafas dengan dalam lagi Pak. Oke. Nafas lagi Pak. Oke. Ya. Baik Pak, terdapat dari satu kali Pak melakukan inspirasi dan ekspirasi nike, terdapat ada kehilangan suara Pak nge, dan juga saya mendengar ada suara rongki di lapang paru di sebelah kanan. Jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan transmisi suara Pak nge, transmisi suara. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan rongki. Pak, jadi saya akan melakukan pemeriksaan transmisi suara. Pak, sekarang bisa gini Pak nge, mengatakan sesuai dengan apa bahasa saya nge. Ya. Bisa bilang Pak 99 yang panjang. 99. Lalu bisa mengatakan E Pak, E yang panjang. E. Lalu 99 yang bersih-bisik. 99. Kembali Pak 99 yang panjang. 99. E yang panjang. E. 99 yang bersih-bisik. 99. Ya, 99 yang panjang. 99. E yang panjang. E. 99 yang bersih-bisik. 99. Baik, 99 yang panjang Pak. 99. E yang panjang. E. 99 yang bersih-bisik. 99. 99 yang panjang Pak. 99. E yang panjang. E. 99 yang bersih-bisik. 99. 99 yang panjang Pak. 99. E yang bersih-bisik. E yang panjang. E. 99 yang bersih-bisik. 99. Oke, 99 yang panjang. 99. E yang bersih-bisik. E. 99 yang bersih-bisik. 99. Oke, 99 yang panjang. 99. E yang panjang. E. 99 yang bersih-bisik. 99. Ya. 99 yang panjang Pak. 99. E yang panjang. E. 99 yang bersih-bisik. 99. 99 yang panjang. 99. E yang panjang. E. 99 bersih-bisik. 99. Ya. 99 yang panjang. 99. E yang panjang. E. 99 bersih-bisik. 99. Ya. 99 yang panjang. 99. E yang panjang. E. 99 bersih-bisik. 99. Ya. 99 yang panjang. 99. 99 yang E yang panjang. E. 99 bersih-bisik. 99. Ya. Ya Bapak, setelah saya melakukan pemeriksaan auskultasi niki, saya mendapatkan hasil nih ke wenten suara rongki Bapaknya dengan durasi 32 kali per menit. Nika saya sudah melakukan pemeriksaan transmisi suara juga. Jadi niki untuk hasilnya nika terdapat rongki di lapang paru di sebelah kanan Bapak. Lalu durasi nika 32 kali per menit Bapaknya. Yang terdapat saya akan menjelaskan interpretasinya di akhir pemeriksaan niki. Jadi sekarang kita langsung ke pemeriksaan yang dada depan atau anterior Pak nge. Bisa berbalik badan Pak dan berbaring dengan rileks. Baik Pak, yang pertama niki saya akan melakukan inspeksi Pak nge. Inspeksi dari sisi kanan menuju kaki Bapak. Jadi inspeksi niki yang pertama niki saya akan dari inspeksi terlebih dahulu, lalu inspeksi dinamis. Statistik niki saya akan melihat apakah ada masalah isi maupun deformitas ataupun bentuk dada Bapak yang nikah tidak normal ataupun tidak simetris seperti itu Pak nge. Baik, sekarang dan juga dari dinamis nikah saya akan melihat pola napas Bapak, usaha dalam bernapas, kedalaman irama, frekuensi, retraksi, dan ataupun ada keterlambatan gerak seperti itu Pak nge. Jadi saya akan inspeksi terlebih dahulu. Ya, normal, saya ujung kaki. Ya, normal Pak nge. Baik Pak, jadi sekarang saya akan menjelaskan. Jadi untuk tadi inspeksi ini jadi normal Pak nge, tidak terjadi masalah lesi maupun deformitas ataupun kelainan seperti barrel chest, pigeon giras, dan funnel chest, dan juga tidak ada bentuk yang tidak simetris dan normal. Dari dinamis juga usaha pola dalam bernafas, tidak ada kedalaman irama, frekuensi ke normal, tidak ada keterlambatan atau retraksi. Ini ke normal. Jadi sekarang kita palpasi niki. Yang pertama niki akan penekanan 4 titik di dinding anterior Bapaknya. Bisa mengatakan apabila nyeri bersedia Paknya? Oke.
Bapak setelah selama kanan Nika yang merasa nyeri Pak ya, berarti tidak ada masa maupun patah tulang seperti itu. Jadi dari tadi Niki pemeriksaan palpasi nyeri tekannya. Jadi yang kedua Niki ada pemeriksaan pengembangan dinding dada. Saya akan mengamati pengembangan dinding dada Bapak atau saya akan cara menekan bagian ini. Bisa bernafas dalam Pak? Ya. Untuk pengembangan dinding dada normal Pak, ini antara kanan dan kiri Nika seimbang. Lalu sekarang kita ke palpasi tremitus taktil yang ketiga. Jadi sekarang saya akan meletakkan tangan saya Bapak di dinding dada Bapak. Bisa katakan 99? 99. Ya. 99 Pak? 99. Ya, 99 Pak? 99. Ya. Baik. Dari fungsi aktif Niki terdapat penurunan Pak di seluruh lapang paru Bapak. Jadi Niki ada suatu keabnormalan. Jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan perkusi. Jadi perkusi biasa terlebih dahulu Pak. Saya akan mendengarkan suara menggunakan ketukan ya. Terdengar suara Pak ya. Baik Pak, setelah melakukan pemeriksaan perkusi yang biasa Niki, jadi saya mendapat ada suara peka Pak ya. Niki ada suatu tidak keabnormalan. Jadi Niki sekarang kita ke pemeriksaan perkusi yang kedua Niki, perkusi antara paru yang antara paru dan jantung seperti itu. Jadi saya akan menjadi interkosta kedua. Apa perubahan sonor keredup Pak ya? Interkosta ketiga. Dan interkosta kelima Niki terdapat perubahan suara kembali dari ke sonor Bapak nggih. Jadi Niki menandakan Niki normal untuk jantung Bapak untuk batas bawah batas atas jantung Bapak Niki terdapat di interkosta ketiga. Lalu untuk batas bawah jantung Bapak Niki terdapat di interkosta kelima Niki normal Pak nggih. Ya, jadi sekarang kita ke perkusi paru dan hepat. Saya akan mulai. Jadi interkosta kedua juga. Terdapat perubahan suara Pak nggih. Ini merupakan batas paru dan hepat Bapak di interkosta ke-6. Sekarang kita ke auskultasi Pak nggih. Di auskultasi saya mendengarkan satu kali Bapak melakukan inspirasi dan mengamati suaranya nih ke menggunakan stetoskop. Saya akan meletakkan berapa titik pada dinding anterior Bapak seperti itu. Bisa bernafas Pak? Ya. Nafas Pak? Baik Pak, setelah saya melakukan pemeriksaan Nika, saya mendapatkan ada suara yang menghilang Pak. Mungkin terdapat suara suara bronki Nika. Saya akan melakukan pemeriksaan transmisi suara bronki. Jadi Pak, sekarang pada saat saya meletakkan stetoskop Niki di dinding dada anterior Bapak bisa mengatakan 99 yang panjang Pak nggih. Seperti tadi Nika. 99 yang panjang Pak. 99. 99 yang panjang. 99. Kembali Pak. 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 99. Ya. Baik Pak, setelah saya melakukan pemeriksaan Bapak nggih, Niki terdapat suara rongkinya Nika di lapang paru distal kanan dengan durasinya 32 kali per menit Bapak nggih. Nika menandakan Nika ada suatu penyakit. Saya akan menjelaskan di akhir interpretasinya. Jadi saya akan mencuci tangan terlebih dahulu Pak nggih. Pak bisa mengenakan baju Pak kembali, sembari saya akan mencuci tangan saya agar pemirsaannya kembali bersifat higienis. Iya. Baik Pak Made, sekarang saya akan menjelaskan Pak nih untuk hasil pemeriksaannya Nika. Bapak Niki tadi setelah saya melakukan inspeksi Nika normal, palpasi Nika normal, tapi di perkusi Niki ada perubahan suara. Di perkusi yang biasanya ada peka, di palpasi tremitus taktil Nika juga ada sedikit penurunan lapang paru bawah Bapak di antara anterior dan posterior. Lalu Nika di perkusi yang kedua yang dari auskultasi Nika ada suara bunyi yang menghilang, bunyi napas yang menghilang pada saat melakukan satu inspirasi dan ekspirasi. Nika dan juga terdengar suara bronki. Saya sudah cek
tadi niki. Lalu untuk 32 kali per menit Pak nggih durasi frekuensinya nike. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan apa terkena penyakit infusi pleura Pak nggih. Jadi di sini saran saya Pak bisa menjaga kesehatan Pak lebih baik kembali atau lebih istilahnya lebih was-was lah dengan kesehatan saya Bapak. Bisa makan makanan yang bergizi kembali, minuman nike harus diperhatikan seperti Pak nggih agar kesehatan Bapak nike cepat pulih seperti itu nggih. Baik, dimana kesehatan nike harta yang berharga, semoga bisa menjaga kesehatan dengan baik Pak nggih, dan juga jangan lupa berolahraga. Jadi apabila nanti pada saat Bapak merasakan sakit kembali bisa datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut Pak nggih. Baik, terima kasih Pak, pemeriksaan Anda sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Ya, terima kasih Pak nggih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih Pak telah bekerja sama dengan saya. Terima kasih.